Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya wal mursalin wal alihi wa sahbihi wa tabi'in semua khususan Muhammadan sallallahu ta'ala min al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fama rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya adalah al-qismul awal, bagian pertama fit ta'atih, yaitu pembahasan tentang taat. I'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafiluh. I'lam, ketahuilah anna awamirallahi ta'ala, bahwasanya perintah Allah Ta'ala itu faraidu adalah perintah wajib, wa nawafilu dan sunnah. Jadi perintah Allah itu terbagi menjadi dua. Ada dua. Yang pertama yaitu perintah yang fardu, yang wajib, wa nawafilu dan yang sunnah. Fal fardu, adapun yang wajib, ra'sul mal adalah fal fardu, adapun yang wajib, ra'sul mal adalah ya sumbernya harta. Ini ibaratnya saja dicontohkan. Ra'sul mal adalah sumbernya harta, sumber kekayaan atau sumber harta. Wa huwa, adapun ra'sul mal itu aslu tijarati, adalah modal perdagangan. Aslu tijarati adalah modal perdagangan. Ini contoh-contoh saja. Jadi perintah wajib itu ibaratnya adalah modal. Wabihi, dan dengan ra'sul mal ini, dengan ra'sul mal, dengan modal itu, tahsulun najatu, maka akan mendapatkan keselamatan. Artinya seperti ini. Perintah yang fardu, yang wajib itu diibaratkan, dicontohkan dengan kalau orang berbisnis itu adalah modal awal. Yang mana bila kita tidak punya modal awal, maka tentunya tidak akan bisa melakukan bisnis ataupun perdagangan-perdagangan. Jadi diibaratkan perintah yang wajib itu adalah modal usaha yang memang menjadi sesuatu yang paling penting, di mana ketika seseorang ingin melakukan usaha atau membuka usaha. Wan naflu, dan yang sunnah. Wan naflu dan sunnah. Wah adalah, adapun naflu itu, ar-ribhu adalah keuntungan. Ar-ribhu adalah keuntungan. Wabihi, dengan ibadah sunnah itu, fauzu biddajarati. Fauzu itu dimaknai sebagai aidzafruh, ya, memperoleh. Jadi kalau tadi ibadah yang wajib itu diibaratkan sebagai modal. Ketika orang mau berusaha atau mau buka kios ataupun buka usaha-usaha yang lainnya, tentunya kita itu membutuhkan modal usaha. Lah modal usaha itu ibaratnya
perintah yang wajib. Lah sedangkan perintah sunnah ya wan naflu ini itu adalah keuntungan dari hasil kita berusaha atau hasil perdagangan. Jadi kalau punya modal 2 juta terus nanti mendapatkan keuntungan 500.000, maka yang 500.000 itu ya itu sunnah keuntungan. Tapi minimal yang 2 juta itu tidak tekor, tidak kalah, tidak kolab. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa taala, berfirman siapa Allah taala, ma taqarraba ilayya al mutaqarribuna mata korroba, tidak ada sesuatu yang bisa mendekatkan ilayya kepadaku al mutaqarribuna, ya orang-orang yang memang ingin takarrub kepada Allah, bimithli adai maftaratu alaihim, sebagaimana melakukan orang-orang yang ingin bertakarrub, yang ingin dekat kepada Allah, ma kepada sesuatu iftaratu yang mewajibkan aku alaihim atas mereka. Jadi kata Allah di sini, kamu kalau ingin dekat kepadaku, kata Allah, orang-orang yang ingin dekat kepadaku, maka tidak ada cara selain melakukan perintah-perintah yang aku wajibkan. Jadi kalau kita ingin takarrub, mendekatkan diri kepada Allah, ya ada imaftaratu alaihim, kata Allah, lakukan perintah-perintah yang aku wajibkan kepada kalian. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafilih, dan senantiasa melaksanakan atau mengindahkan dengan perintah-perintah sunnah. Jadi dibantu, didukung dengan perintah-perintah sunnah, tidak hanya sekedar melakukan perintah-perintah yang wajib. Hatta uhibbahu, sehingga aku mencintaihu kepada orang itu. Fa idza ahbabtuhu, maka ketika aku mencintaihu kepada orang itu, ya orang yang memang berniat untuk takarrub kepada Allah dengan melakukan perintah-perintah wajib dan perintah-perintah yang sunnah, maka ya lakukan saja hatta uhibbahu, kata Allah, sehingga sampai nanti pada akhirnya aku ini cinta kepada kamu. Lah ketika fa idza ahbabtuhu, apabila Allah mencintai, aku cinta kepada ya orang yang mutakarrub itu, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi, kuntu akan aku jadikan sam'ahu kepada pendengarannya, alladzi yasma'u bihi, yang mendengar bihi dengan alladzi. Nah, maksudnya seperti ini di syarahnya. Jadi yang dimaksud dengan kuntu sam'ahu ladzi yasma'u bihi itu adalah annahu la yasma'u illa dzikri. Jadi orang kalau sudah dicintai oleh Allah, maka pendengarannya, telinganya itu tidak akan senang mendengarkan selain sesuatu yang bisa mengingatkan kepada Allah, seperti contoh zikir. Artinya yang didengarkan hanya hal-hal yang positif saja.
Kenapa? Karena memang Allah yang menjadikan seperti itu. Jadi dijaga seluruhnya oleh Allah. Orang kalau sudah dicintai oleh Allah ya pendengarannya pun ya dikendalikan oleh Allah, artinya dijaga agar bagaimana tidak mendengar hal-hal yang atau pembicaraan yang negatif. Jadi la yasma'u illa dzikri. Jadi yang didengarkan ya hanya pujian-pujian, zikir-zikir kepada Allah. Wa basarahul ladzi yubsiru bihi. Dan Allah juga akan menjadikan penglihatannya wala yanzuru illa fi ajaibi. Jadi Allah akan menjadikan penglihatan orang yang sudah dicintai oleh Allah itu hanya akan melihat ya sesuatu yang positif tentang keajaiban-keajaiban alam, yang mana nanti dengan melihat keajaiban-keajaiban alam itu akhirnya dia bisa menambah keimanannya kepada Allah. Jadi sudah tidak senang melihat sesuatu yang negatif, karena memang langsung Allah yang mengendalikan. Namanya saja ya kekasihnya Allah kan seperti itu. Wa lisanahul ladzi yantiqu bihi. Dan Allah juga akan menjadikan lisannya, akan mengendalikan lisannya wala yataladzadzu illa bitilawati kitabi. Orang kalau sudah dicintai oleh Allah, maka lisannya sudah tidak senang mengucapkan sesuatu jika itu memang tidak bernilai zikir kepada Allah. Seperti contoh baca Al-Quran, senangnya ya itu saja sudah. Membicarakan orang, ghibah, fitnah sudah gak mau sudah. Karena memang bukan kelasnya, sudah tidak merasakan kenikmatan. Jadi dia senang itu apabila memang lisannya itu digunakan untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan Allah juga akan menjadikan kepada tangannya wala yamuddu yadahu illa bima fihi ridhoi. Tangannya juga akan Allah jaga, tidak akan menyentuh sesuatu yang memang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi kalau bukan haknya memang tidak akan diambil, tidak akan disentuh. Jadi hanya akan menyentuh, nanti tangannya hanya akan menyentuh sesuatu yang memang di dalamnya itu ya ridhoi, ada ridhonya Allah, jadi yang halal. Warijlahu allati yamshi biha. Dan Allah juga akan menjadikan kepada kakinya wala yamshi birijlahu illa fi taati. Kakinya orang yang sudah dicintai oleh Allah itu tidak akan digunakan untuk melangkah kepada hal-hal yang maksiat. Jadi maunya hanya dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang ya beribadah ke masjid maupun yang lainnya, yang intinya itu bernilai ketaatan kepada Allah, kecuali untuk kemaksiatan saja. Jadi tidak mau melangkahkan kakinya. Ya karena kita tentunya banyak mendengar kisah-kisah dari para kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah. Dan ya ini di luar kemampuan kita untuk meniru sikap ataupun tindakan-tindakan dari kekasih-kekasih Allah. Salah satu yang sering
kita dengar seperti halnya ada seorang wanita yang merupakan kekasih Allah, yaitu Robi'ah al-Adawiyah. Semua orang mengakui ke tingkat kewaliannya Robi'ah ini, karena pada waktu itu memang termasuk salah satu orang perempuan ya, wanita yang tingkat kewaliannya itu sangat luar biasa, memang adalah Robi'ah. Maka suatu ketika Robi'ah ini pernah sakit lumpuh. Nah, karena sudah beberapa hari Robi'ah ini tidak sehat, maka datanglah seorang waliullah juga, yaitu Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri menyampaikan kepada Robi'ah, "Robi'ah, kamu ini kan waliullah, kamu ini kekasihnya Allah. Kamu kalau hanya sakit seperti ini," kata Sufyan Ats-Tsauri, "kamu kan tinggal berdoa saja kepada Allah. Pasti dikabul kalau kamu berdoa kepada Allah. Gak perlu nunggu 5 menit, 10 menit kalau Robi'ah." Tapi apa jawaban Robi'ah? Tidak, Sufyan Ats-Tsauri, "Kalau memang Allah cinta kepadaku, terus Allah menginginkan aku ini sakit, buat apa saya ini minta kesembuhan kalau Allah sudah senang melihat saya sakit?" Ini kan tingkatan dari para wali-walinya Allah. Kalau kita kan sakit sedikit kan harus berobat. Tapi kalau para walinya Allah sudah tidak mikir ke situ. Bahkan suatu ketika Robi'ah juga dalam kondisi berpuasa. Robi'ah ini salah satu wanita ya yang punya tingkatan kewalian yang luar biasa, tapi kondisi ekonominya sangat miskin. Rata-rata kalau wali-wali zaman dahulu memang miskin. Dan ini terjadi beberapa kali kasusnya. Setiap pencuri yang memang niat mencuri di rumahnya Robi'ah, padahal sudah tahu miskin, itu rata-rata keluarnya jadi wali semua, Pak. Jadi kalau mencuri ke rumahnya orang wali, pulangnya jadi wali juga. Lah Robi'ah ini suatu ketika pernah dalam kondisi berpuasa. Beliau hanya menyisakan satu buah-buahan dan 1 gelas air untuk dijadikan takjil untuk buka puasa. Tapi ya atas izin Allah, ya atas kuasa Allah, ternyata buah yang dia siapkan untuk berbuka puasa itu diambil hewan, diambil burung pada waktu itu, dimakan burung. Akhirnya ketika Robi'ah mau buka puasa sudah gak ada lagi yang mau dijadikan buka puasa. Robi'ah itu tidak mengeluh. Robi'ah hanya apa istilahnya, berbicara di dalam benaknya, hanya mengatakan, saya mau buka puasa apa? Satu-satunya makanan yang bisa saya jadikan takjil ya buah dengan air tadi. Seketika itu ada yang mengatakan jumlah burung ya dengan jumlah yang banyak itu membawakan buah-buahan semua kepada Robi'ah pada waktu itu juga. Tapi ternyata ditolak sama Robi'ah, Pak. Tidak dimakan buah-buahan itu. Apa kata Robi'ah? Kenapa kok Robi'ah tidak memakan? Biar Robi'ah tidak terkesan dimanja oleh Allah. Makanya Robi'ah semenjak itu takut mengeluh kepada Allah, itu takut. Karena setiap keluhannya pasti langsung dikabul oleh Allah. Jadi Robi'ah sudah tidak mau lagi punya keluh kesah sama Allah, biar tidak terkesan dimanja katanya oleh Allah. Nah, itu tingkat-tingkat para wali. Walantasila ayyuhat thalib, ya. Walantasila ayyuhat thalib, dan tidak akan mencapai wahai orang yang sedang menuntut ilmu ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala. Artinya seseorang tidak akan bisa melaksanakan perintah Allah. Ya, hasilnya agak nyala. Illa bimuraqabati qalbika, kecuali mengontrol ya, atau menguasai kepada hatinya. Jadi kata Imam Ghazali di sini, orang itu tidak akan mudah melaksanakan perintah-perintah Allah jika tidak mampu
menaklukkan atau menguasai kepada hatinya. Wa jawarihikah, dan menguasai kepada badannya, jasadnya. Fi lahadhatika, fi lahadhatika ay bi'ainika. Jadi wa anfasika, sesuatu yang tampak, bi'ainika, lahdhatika ini bi'ainika, sesuatu yang tampak secara zahir, wa anfasika, dan maupun secara batin. Min hini tusbihu ila hini tusmih, dari pagi hingga petang. Jadi maksudnya seperti ini, seseorang itu tidak akan bisa melaksanakan perintah Allah, awamirillah, jika tidak bisa menguasai kepada hati dan anggota badannya atau jasadnya, baik secara zahir maupun batin, dari pagi hingga malam hari. Jadi memang di sini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya di dalam melaksanakan awamirillah, perintah-perintah Allah itu tidak mudah. Makanya saya sering bilang, kita rajin sholat saja Pak, itu belum tentu kita melaksanakan sholat dengan senang hati. Kenapa? Karena memang normalnya perintah Allah itu tidak ada yang menyenangkan, semua berat. Tidak ada yang menyenangkan. Yang menyenangkan itu adalah perlakuan maksiat dan perbuatan dosa, itu yang menyenangkan. Kalau perintah Allah, sholat, zikir, puasa, ini berat sebenarnya. Makanya yang menarik konsep itu, ya konsepnya punya Sayyidina Ali, yang tentunya ini juga pasti sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Ali, as-sabru ala thalathati aujuhin. Sabar itu ada tiga bentuknya. Salah satunya adalah sabar untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Lah berarti di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, kita membutuhkan kesabaran yang ekstra. Artinya kita harus benar-benar dipaksakan. Seperti ya pada saat ini kita semua berpuasa. Normalnya kita kan sudah makan, minum, ngopi dan lain semacamnya dari tadi. Tapi kan dari tadi kita sudah gak kemasukan apa-apa. Lah ini kalau kita nunggu ikhlasnya, kapan orang mau berpuasa? Kapan orang mau sholat? Ya seperti yang kemarin yang di kajian ini. Ayo sholat, nunggu hidayah dulu. Sholat gak butuh hidayah, sholat itu butuh kemauan saja. Puasa gak butuh hidayah, puasa itu ya butuh kemauan. Jadi jangan dijadikan alasan nunggu hidayah. Sampai kiamat ya gak bakalan puasa. Makanya di sini harus bimuraqabati qalbika, harus mampu mengontrol, harus mampu menguasai. Karena memang godaannya luar biasa. Di dalam ya godaan setan, bagaimana kita tidak melaksanakan perintah-perintah Allah itu luar biasa. Makanya harus mampu kita menguasai. Karena kalau di keterangan lain ya, di kitab yang lain punya Imam Ghazali itu memposisikan semua anggota tubuh ini harus menjadi murid, harus menjadi pasukan. Dan nanti kolbun batin kita itu harus bisa mengendalikan semuanya. Fa'lam, maka ketahuilah annallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala muttali'un ala dhamirika wa musrifun ala dhahirika wa batinika. Ketahuilah bahwa Allah itu menguasai, mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam batinmu, di dalam hati kamu. Dan Allah yang menguasai zahiruka wa batinika, kepada sesuatu yang zahir dan yang batin. Wa muhitun bi jami'i lahadhatika, dan Allah juga menguasai ya seluruhnya, wa khataratika, atau suara hati, lahadhatika, benak pikiran, apa yang ada di dalam pikiran, wa khataratika, dan apa yang ada di dalam hati, suara hati, wa khatawatika, dan apa yang menjadi gerakan-gerakan atau sikap,
wasairi sakanatika, dan sesuatu yang rahasia di dalam diammu, wa harakatika, dan ya gerakan-gerakan apa yang kamu lakukan, wa annaka, dan sesungguhnya engkau fi mukhalatatika, di dalam pergaulanmu dengan orang lain, wa khalawatika, dan di dalam kesendirianmu, mutaraddidun baina yadayhi, kamu itu tetap dalam penguasaan Allah. Jadi ini penjelasannya, Allah itu yang mengetahui segala sesuatu, baik yang zahir dan yang batin. Artinya seperti apapun kondisinya kita tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Baik kita menyendiri, baik kita mau bersembunyi di tempat yang gelap pun, kita tetap tidak bisa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Fala yaskun fi mulki wal malakuti, dan tidak ya sesuatu yang diam atau yang bergerak, fala yaskun, maka tidak bergerak ya. Artinya tidak tenang, tidak diam, berarti bergerak. Fil mulki, di alam yang kasat mata, wal malakuti, dan alam gaib yang tidak kasat mata. Sakinun, diam, wala yataharraku mutaharrikun, dan sesuatu itu tidak bergerak. Artinya seperti ini. Ini saya singkat saja. Bergeraknya ataupun diamnya sesuatu, baik itu di alam mulk, di alam yang kasat mata seperti ini, maupun di alam yang malakut, yang alam gaib, illa wajabbarus samawati wal ardi muttaliun alaihi, itu semuanya atas kendali dan pengawasannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ini tidak bisa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini salah satu rumus ya, salah satu konsep agar bagaimana kita itu berhati-hati. Kita ini normalnya takut sama polisi, takut sama tentara, karena kita tahu polisi sama tentara itu ya bisa nembak, bisa mempidanakan kita. Makanya ini minimal, walaupun kita tidak harus tahu seperti apa Allah, karena memang tidak boleh. Jangan memaksakan kita ini tahu, jangan memaksakan membayangkan seperti apa Allah, jangan. Kafir kita kalau seperti itu. Maka kata Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu kalau mau beribadah kepada Allah, bayangkan kamu ini melihat Allah, kata Nabi. Tapi kan tidak mungkin kita melihat Allah. Karena sekali kita melihat Allah ataupun minimal membayangkan Allah, berarti Allah sudah tidak mukhalafatuhu lil hawadisi. Maka menjadi kafir kita konsekuensinya. Sekali membayangkan Allah, kafir kita. Gak boleh, Allah gak boleh dibayangkan. Jadi kalau ada ajaran-ajaran yang istilahnya mujassim ya, membayangkan, boleh membayangkan Allah di dalam sholat, Anda jangan ikut. Karena sekali Anda membayangkan, saya jamin Anda kafir sudah. Kenapa? Karena kalau Anda membayangkan Allah, berarti Allah itu ciptaan Anda. Anda yang menciptakan. Allah itu bukan makhluk, Allah itu khaliq. Gak boleh dibayang-bayangkan. Makanya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang bisa menyerupai Allah. Sekali walaupun itu hanya sekedar membayangkan atau mujassim. Maka kata Nabi, kamu kalau mau beribadah, ya bayangkan kamu melihat Allah, kata Nabi. Tapi fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yara, maka kamu cukup yakin Allah itu mengawasi dan melihat kepada kamu. Maka dengan seperti itu kita nanti akan bisa lebih berhati-hati. Jadi walaupun tidak bisa melihat Allah, yakin saja Allah melihat, mengawasi kepada gerak-gerik kita setiap detik. Jadi tidak ada satu detik pun yang bisa terlewatkan dari pengawasan Allah. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu sirra wa akhfa.
Ya Allah itu mengetahui segala sesuatu ya, baik yang rahasia maupun yang lebih dari sekedar rahasia. Maka kalau sudah punya konsep seperti itu, punya prinsip seperti itu, fata'addab, maka beretikalah ayyuhal miskin, wahai saudaraku, kata Imam Ghazali, zahiran wa batinan, baik zahir maupun batin, baina yadayillahi ta'ala, ya untuk mendapatkan ridha Allah atau di hadapan Allah. Ta'addubah abdi, ta'addubal abdi, kepada seperti halnya etikanya atau akhlaknya seorang hamba, az-zalilil muznibih, yang hina dan penuh dengan dosa. Haitsu, oh sebentar, fi hadrati malakil jabbaril qahar. Jadi kata Imam Ghazali, kalau kamu sudah punya konsep Allah ini akan mengetahui segala apa yang saya lakukan, apa yang saya maksud dan apa yang saya pikirkan, maka hati-hati. Mestinya kamu sudah beretika, artinya yang melakukan sebagaimana perilaku kamu itu tunjukkan sebagaimana seorang hamba yang penuh dengan dosa, yang hina, yang selalu punya salah kepada Allah. Jadi disuruh rendah diri kita, Pak. Karena memang dalam konsep ini ya, dalam konsep ilmunya para ulama, kita ini tidak boleh, tidak dibenarkan untuk membangga-banggakan amal kita. Karena amal itu bukan satu-satunya jaminan ya, bukan satu-satunya jaminan di mana kita akan mendapatkan ridhonya Allah. Tapi kita tidak bisa untuk meninggalkan amal itu. Artinya ya kita sholat, kita puasa, kita mampu sholat, kita mampu puasa sebulan full di bulan Ramadan. Tidak usah sok hebat, Pak. Karena belum tentu juga puasa kita diterima. Tapi kita tidak berpikir ke situ. Anda tidak usah berpikir nanti gimana puasa saya kalau tidak diterima, nanti gimana kalau sholat saya tidak diterima. Jangan berpikir ke situ. Karena sholat dan puasa itu ya perintah Allah, maka tugasnya lakukan saja, gak usah dipikir-pikirkan. Jadi tidak usah direkayasa orang beribadah itu, lakukan saja. Makanya saya tidak setuju ketika ada beberapa mubaligh ya, beberapa penceramah terkadang menyampaikan, orang kalau selalu berbuat maksiat maka sholat tidak ada gunanya. Saya tidak setuju, Pak, dengan ini. Kenapa? Karena nanti kita akan merendahkan sholat. Sholat itu jangan dikaitkan dengan apapun. Sholat itu perintah Allah, sudah jalankan saja. Artinya Anda dengan melakukan sholat itu sudah minimal, sudah mengurangi kedurhakaan Anda kepada Allah. Artinya kan dengan melakukan perintah Allah itu sudah sedikit mengurangi pembangkangan Anda kepada Allah. Maka kalau nanti dijadikan sholat tidak berguna kalau orangnya masih berbuat maksiat, ya orang nggak ada yang mau sholat. Berarti nanti orang sholat harus nunggu bersih dulu, tidak berbuat maksiat. Dengan seperti itu, jadi sholatnya sudah sholat saja. Terlepas nanti orang yang rajin sholat masih mau berbuat maksiat, itu hitungan lain nanti, nota lain itu nanti kepada Allah pertanggungjawabannya. Tapi yang jelas kalau ya Anda sholat seperti apapun, dengan sholat Anda sudah punya nilai positif karena melakukan perintah Allah. Makanya harus selalu merasa berdosa, kata Allah. Kata Ghazali di sini, ta'addubal abdi dzalilil muznibi. Wajtahid alla yaraka maulaka haitsa nahaka wala yafkidaka haitsu amaraka. Dan berusaha dengan sungguh-sungguh, kata Imam Ghazali, berusaha dengan sungguh-sungguh agar bagaimana kamu itu memaksakan berada di tempat yang potensi besarnya untuk positif. Jadi seperti contoh seperti ini,
Kalau ada di kafe seumpamanya atau ada di tempat-tempat yang lain, tempat yang remang-remang, itu berpotensi menjadikan Anda berbuat maksiat, maka hindari saja tempat itu. Diam saja di masjid atau pergi ke tempat yang lain yang memang tidak ada potensi untuk melakukan maksiat. Nah, ini salah satu usaha-usaha kita yang harus kita perjuangkan, yang harus kita pelajari. Sarannya Imam Ghazali seperti itu. Walan taqdiru ala dzalika illa bi an tuwazzi'a awqatika wa turattiba awradaka min sobahika illa masaika. Dan kamu tidak akan mampu melakukan itu kalau kamu tidak punya apa? Istilahnya di sini tidak punya manajemen tentang waktu. Manajemen waktu ya. Artinya memang tidak punya niatan yang sungguh-sungguh yang kuat untuk mengatur itu. Jadi intinya jangan sampai kita diatur oleh waktu, Pak, tapi kita yang harus ngatur waktu. Jam sekian waktunya sholat ya sholat, jam sekian waktunya ngaji ya ngaji, dan itu harus dimulai dari hal-hal sepele seperti itu. Kenapa? Karena selagi kita nanti teledor, tidak mengatur kepada waktu untuk kegiatan-kegiatan yang halal ya, tidak hanya sekedar masalah sholat dan ngaji, untuk kegiatan-kegiatan yang baik, yang halal, maka nanti waktu yang akan mengatur kita, yang akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang negatif maupun hal yang penuh dengan kemaksiatan. Makanya kita harus yang bisa mengatur, kata Imam Ghazali. Fa asghi ila ma yulqa ilaika. Maka kata Imam Ghazali, dengarkan saya akan menasihati kamu, kata Imam Ghazali. Min awamirillahi ta'ala alaika min hina tastaiqidu min manamika. Dari sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah kepada kamu, kata Imam Ghazali, min hini tastaiqidu min manamika, sejak dari kamu itu bangun dari tidur, ila waqti ruju'ika ila madja'ika, sampai kamu tidur lagi. Jadi kata Imam Ghazali akan menasehati kita semua dengan kitab Bidayatul Hidayah ini tentang sesuatu yang kita anggap sepele selama ini. Makanya kata Imam Ghazali, saya akan menasehati sesuatu sejak kamu itu bangun tidur sampai kamu tidur lagi, berarti dari pagi sampai malam. Itu nasihat-nasihat Imam Ghazali nanti, bahwasanya dari pagi sampai malam itu ada banyak-banyak poin yang bisa menjadikan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita sering melewatkan itu. Dan Imam Ghazali akan menasehati itu. Makanya pembahasan besok berikutnya dimulai dari faslun fi adabil istiqadhi minan naum. Bagaimana etika-etika kita ketika bangun dari tidur? Apakah ketika bangun dari tidur kita langsung menghujat orang? Apakah ketika bangun dari tidur kita langsung berzikir kepada Allah? Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Imam Ghazali. Jadi dari hal-hal yang sepele seperti ini, Imam Ghazali akan memberikan pengajaran kepada kita melalui kitab Bidayatul Hidayah ini. Jadi mudah-mudahan kita selalu diberi bimbingan oleh Allah, mendapatkan barokahnya Imam Ghazali, barokahnya kitab Bidayatul Hidayah ini. Faslun fi adabil istiqadhi, wallahu a'lam bishawab.